Aturan terkait pembatasan BBM bersubsidi ditargetkan selesai pada September mendatang. Jika sudah resmi berlaku, Pertalite dan solar tidak lagi jadi BBM yang bisa dibeli semua orang. Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Perpres itu tadinya hanya mengatur pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis solar. Setelah revisi, konsumsi Pertalite juga akan dibatasi, termasuk pengaturan jenis kendaraan yang diperbolehkan menggunakannya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat mengatakan revisi Perpres akan selesai pada 17 Agustus 2024. Namun, karena masih perlu diharmonisasi, targetnya mundur jadi September 2024. Harapannya, penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ. Jadi sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negeri yang bertahap sekarang sedang dibereskan. Penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran menjadi sebuah kewajiban. Pasalnya, anggaran subsidi energi terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2025, subsidi BBM jenis tertentu dianggarkan sebesar 26,7 triliun rupiah. Sedangkan kompensasi energi untuk Pertamina dan PLN sebesar 189,8 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak ekonomi dari kelompok masyarakat yang tak lagi bisa menikmati BBM bersubsidi saat pembatasan diterapkan. Lantaran, mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM non-subsidi, sehingga daya beli mereka akan turun. Subsidi BBM memang diperlukan untuk membantu masyarakat miskin. Tapi untuk menjaga keuangan negara tetap sehat, pemerintah harus punya formulasi yang tepat agar penyaluran subsidi BBM sesuai sasaran. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Ogo Kurniawan untuk Business Talk. Halo, selamat malam saudara. Bertemu lagi dengan saya Masih serta Regan di Business Talk. Pemerintah akan memperketat aturan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi. Aturan ditargetkan rampung pertengahan September atau awal Oktober nanti. Siapa yang boleh dan tidak boleh lagi beli Pertalite maupun solar, saudara? Sudah bergabung bersama saya di studio ada Pak Rahmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves. Selamat malam Pak Rahmat. Malam. Terima kasih telah bergabung di studio malam ini untuk menjelaskan terkait dengan rencana memperketat kita sebutnya tentang aturan pembelian BBM bersubsidi terutama Pertalite. Saya juga menyapa ada Pak Kurnia Lesani Adnan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Selamat malam Pak Sani. Malam. Terima kasih telah bergabung melalui Zoom. Dan saya juga menyapa ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam Pak Tauhid. Selamat malam, apa kabar? Luar biasa, semoga Anda juga baik-baik saja di sana. Saya ke Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat, ini pemerintah kembali mengkaji aturan penyaluran BBM bersubsidi lagi dan lagi. Nah, ini sampai mana sudah diskusinya? Ya, jadi hari ini kita menurut saya sudah ibaratnya diskusinya sudah selesai. Sudah selesai, oke. Jadi yang saat ini kita sedang laksanakan adalah ya proses finalisasi peraturannya ya. Nah ini tinggal tunggu waktu lah intinya. Tunggu waktu, apakah memang di bulan September atau awal Oktober? Karena sebelumnya kalau dilihat pernyataan dari Sekjen Kementerian SDM katanya targetnya sekitar pertengahan September. Lalu tadi saya baca lagi pernyataan dari Menteri SDM awal Oktober katanya. Mana yang benar? Jadi saat ini rencana kita mungkin mulai berlakunya, ya tentunya yang benar yang dari Menteri SDM ya. Ya jadi berlakunya itu 1 Oktober rencananya, tapi kalau bisa peraturannya kita selesaikan di awal September supaya ada waktu juga untuk melakukan sosialisasi. Kenapa baru sekarang kembali digodok lagi jelang masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi? Ya nggak ada kata terlambat sama sekali ya, karena ini something good ya. Dan memang ini sesuatu yang kita perlu sangat hati-hati tentunya untuk merumuskannya. Jadi ya nggak apa-apa prosesnya agak lebih panjang sedikit. Yang penting semuanya terlibat dan semuanya nyaman ya. Dalam pembahasan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh untuk membeli Pertalite? Karena yang sekarang Pertalite yang ditaruh tambahan dalam aturan itu. Kalau itu nanti tunggu aja peraturannya keluar. Oke, baik. Saya ke Pak Kurnia. Pak, ini pemerintah kembali menggodok aturan lebih ketat dalam penyaluran BBM bersubsidi. Nah, pendapat dari IPOMI gimana?
Kalau kita bicara aturan untuk mengatur siapa yang berhak dan pantas menggunakan bahan bakar subsidi dan tidak, ini kan sebenarnya sudah diatur sebelumnya, Mbak Ilona. Ya. Tapi mohon izin Pak Rahmat, apapun dan aturan yang mau dibikin oleh pemerintah, kalau pemerintah tidak sanggup dalam penerapannya di lapangan, yang terjadi itu kan selalu kita lihat di SPBU. Yang dianggap rakyat miskin itu yang mana? Pemerintah bisa justifikasi nggak? Masyarakat kita udah punya kendaraan roda 2. Apakah bisa kredit kendaraan motor dianggap miskin? Harusnya tidak. Tapi oke, kalau pemerintah mau hadir. Tolong lihat di SPBU. Rata-rata saudara-saudara kita tuh udah menggunakan Pertamax. Nah, yang maaf boleh kita anggap miskin atau tidak mampu itu kan menggunakan angkutan umum. Sebenarnya kan pemerintah tinggal tegas dan jelas saja. Yang menggunakan bahan bakar subsidi plat kuning titik. Caranya tidak usah repot barcode dan segala macam, migrasikan sistem saja dengan STNK. Tidak plat kuning tidak berhak. Nah, saya berapa kali melihat di lapangan, ngobrol sama operator, ini maaf ya Pak Rahmat dan mungkin di sini yang terkait lah. Selalu yang dibenturkan operator yang di lapangan. Nah, mereka selalu telur dan ayam dan itu juga berimbas kepada kami yang untuk solar. Titik-titik yang tidak ada solarnya hilang itu kan udah jelas kok justifikasinya. Daerah-daerah yang ada perkebunan, pertambangan. Jadi kami pelaku pelayan masyarakat yang maaf sekali lagi tidak punya kendaraan pribadi, artinya boleh kita klasifikasi yang pantas disubsidi oleh negara, itu terhambat dengan pembatasan liter, dengan sistem barcode dan segala macam. Nah ini terus menjadi masalah dan polemik. Jadi kita kita cobalah kita dengarkan dan kami mau saksikan seperti apa tegasnya pemerintah untuk penerapan aturan yang again dan again ini. Karena itu yang lalu kan sudah ada aturannya Dan tidak berjalan. Bla bla. Sudah, apakah jalan? Tidak. Nah, kita nggak tahu nih apa aturan yang akan dibikin. Oke. Nah, jadi sekali lagi, kalau menurut hemat kami di lapangan yang kita lihat, harusnya pemerintah itu kan melihat dan turun di lapangan apa justifikasinya itu yang harus dieksekusi. Kalau regulasinya menurut saya yang lalu itu sudah jelas kok, batasan CC dan segala macam. Nah, jadi sekali lagi Mbak Ilona, harusnya yang pantas mendapatkan subsidi ini masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, menggunakan angkutan umum. Oke. Kan gitu. Kalau dia mampu kredit kendaraan kok disubsidi kok ya lucu gitu loh. Itu menurut kami. Oh, jadi memang masih banyak orang yang beli Pertalite maupun solar, tapi sebenarnya dia mampu dan ini membuat angkutan darat juga kesulitan ya untuk memenuhi kebutuhan energi. Iya, nggak lucu kan mampu beli Fortuner, Pajero tapi isi solar, biosolar itu dan sekali lagi operator di lapangan tidak bisa kayak ditodong. Terus kendaraan di atas 1.800 cc isi BBM Pertalite itu kan juga lucu. Jadi ya kita sih cuma berharap dan ingin melihat seperti apa sih penerapan pemerintah dan tegasnya tadi. Karena selama ini tidak ada tegasnya. Jelas jadinya. Baik, sebelum saya ke Pak Tauhid, saya ke Pak Rahmat lagi. Pak Rahmat, itu tadi pernyataan lagi dan lagi ini soal pengawasan, Pak. Sudah ada aturan sebelumnya, tapi kok tampaknya orang yang beli Pertalite adalah orang-orang yang harusnya bisa loh beli BBM yang lebih mahal, yang oktannya lebih tinggi, begitu. Silakan. Ya, jadi kalau yang tadi disampaikan sama Pak Sani ya, Pak Sani. Secara umum kita sepakat, misalnya subsidi itu harusnya untuk orang yang kurang mampu. Dan salah satu yang tentunya kita jaga itu adalah yang kendaraan umum ya. Jadi kalau kendaraan umum memang akan kita jaga terus, akan boleh menggunakan BBM bersubsidi. Tadi soal peraturan, hari ini peraturan yang ada baru mulai mengatur solar ya. Oh ya, benar. Pertalite belum. Benar. Ya. Kemudian solarnya ini pun baru kita buat dalam kita berikan kuota yang masih besar gitu kan. Kendaraan roda 4 60 liter sehari misalnya kalau plat hitam. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sani tadi itu memang menarik sekali gitu, bahwa
ini Fortuner, Pajero, ya kita sebut merek ya, bukan maksudnya seperti apa, tapi mobil-mobil yang harganya mahal itu pun masih bisa menggunakan BBM bersubsidi. Nah, harapan kita nanti kita lihat aja peraturannya pada saat keluar ya. Saya bukan dalam posisi untuk bisa menyampaikan hari ini, tapi harapan kita ingin memperbaiki. Jadi subsidinya lebih tepat lagi dan kalau bisa penggunaannya tadi lebih wajar lagi gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, urusan dalam penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran tak kunjung selesai. Kalau kita lihat kan berkali-kali juga regulator mencoba begitu mengupayakan agar BBM bersubsidi ini tepat untuk mereka yang membutuhkan, bukan untuk mereka si kaya begitu. Nah, tapi tampaknya belum selesai-selesai, makanya sekarang dibikin lagi nih, diperketat lagi agar sesuai yang nerima adalah orang yang butuh. Dari riset yang dilakukan oleh Indef mungkin atau sudah punya data, akar masalah mana yang belum tersentuh sehingga kita bolak-balik di masalah yang sama? Saya kira memang kalau modelnya dual price, artinya ada dua harga yang berbeda ya, itu diterapkan, itu membuat memang prakteknya sulit membedakan, katakanlah, dan ini kan harga yang berbeda antara kendaraan yang satu dengan yang berbeda, misalnya yang pertalite di bawah 1.400 atau yang solar di bawah 2.000, katakanlah 2.400, maka itu akan tentu saja akan ketidaktepat sasaran akan tetap tinggi ya. Kalau kita lihat data Susenas itu kan ketidaktepat sasaran rata-rata di atas 70% ya. Karena yang desil 1 sampai 4 rata-rata sekitar 20-21% yang menikmati subsidi. Nah, ketika ada kebijakan katakanlah kendaraan yang sebenarnya kalau kendaraan roda pribadi ya itu katakanlah itu memang kalau ada dua kebijakan yang berlaku itu pasti akan cenderung ketidaktepat sasaran masih akan terjadi begitu ya. Dan saya kira memang misalnya tadi ya katakanlah yang solar ya, antara yang katakanlah tidak hanya dua merek lain pun banyak yang sebenarnya masyarakatnya masyarakat mampu tapi masih menikmati subsidi begitu ya. Jadi saya kira jangan tergantung merek. Kalau memang katakanlah saya sepakat dengan Pak Sani ya, kalau mobil itu kan memang orang yang mampu ya, itu yang saya kira hanya kendaraan umum lah yang kemudian disubsidi, itu yang saya kira berlaku begitu, dan itu akhirnya bisa menyerap penghematan yang cukup besar ya. Kalau kita lihat katakanlah kami pernah melakukan simulasi, kalau misalnya untuk pertalite katakanlah diberlakukan subsidinya tidak mengenal CC, bahwa kendaraan roda 4 semua adalah kelompok mampu, maka penghematan bisa lebih dari 30 triliun. Dan 30 triliun besar juga ya? Besar begitu. Jadi tapi kalau misalnya ada separuh-separuh, ya hasilnya juga setengah-setengah begitu ya. Dan praktek untuk melakukan penyalahgunaan masih akan bisa mungkin terjadi di masyarakat kan. Kita tidak bisa mengawasi katakanlah di daerah-daerah yang sepi, tidak ada pengawasan dan sebagainya, meskipun katakanlah ada penggunaan My Pertamina, ini yang saya kira juga dilakukan. Nah, jadi ini yang saya kira konsep desain daripada subsidi dengan pendekatan dua kelas yang berbeda itu akan tidak terlalu pengaruh signifikan begitu ke hasil dari penghematan itu sendiri begitu. Misalnya sekarang katakanlah untuk solar ya yang sudah berlaku dengan pembatasan untuk per kendaraan roda 4 ya. Konsumsi solar per hari itu rata-rata kan bisa 1 full tangki penuh, tapi kalau kita lihat hampir roda 4 yang katakanlah pribadi penggunaannya memang kurang daripada itu, artinya mereka terus saja oleh pemerintah diberikan subsidi terus, sehingga ya pencapaian untuk penghematannya tidak terlalu signifikan. Nah, itu yang saya kira terjadi begitu ya. Meskipun kita tahu ya pemberian subsidi sebenarnya 1.000 liter katakanlah 1.000 liter per hari itu yang kemudian 1.000 liter 1.000 per liter itu menjadi kurang pas begitu. Saya kira dan memang konsekuensi pasti ada ya. Kelompok menengah pasti juga terpukul ya, karena kalau kita lihat yang akan terpukul kelas menengah mereka juga
menikmati subsidi terutama yang memiliki kendaraan roda 4. Oke, baik. Lebih lanjut soal tekanan terhadap kelas menengah, nanti kita lanjutkan Pak Tauhid. Dan saudara, pembatasan penyaluran subsidi BBM sudah dilakukan seperti solar melalui pendataan digital. Lalu kenapa masih diperlukan aturan memperketat penyaluran BBM subsidi? Dan kali ini adalah Pertalite. Jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog kita, saudara. Dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wayana, wartawan senior kontan. Selamat malam, Mas Cipta. Malam.
Oke, tadi sudah diberikan clue bahwa semua sudah selesai, final, tinggal nanti menunggu kapan diumumkan dan ada waktu untuk sosialisasi tadi kata Pak Rahmat. Yang bocorannya agak kurang. Agak pelit sedikit, tunggu dari pusat katanya. Saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, ini kan sebenarnya cara kita membatasi gitu ya, orang-orang yang sebenarnya mampu konsumsi BBM dengan RON yang lebih tinggi itu adalah dengan melakukan pembatasan-pembatasan seperti yang lebih aktif dilakukan belakangan ini adalah melalui pendataan digital. Tapi kemudian sekarang digodok lagi aturan dengan reason yang sama, alasan yang sama agar BBM subsidi itu tepat sasaran, anggarannya nggak terbuang percuma, begitulah. Kenapa begitu? Apakah memang yang kemarin kurang efektif? Jadi tentunya tadi yang disampaikan bahwa hari ini yang sudah ada peraturannya itu baru yang namanya JBT, yaitu solar lah intinya. Ya. Jadi solar ini kalau kita lihat untuk angkutan ya, kira-kira ini misalnya 2/3 itu bensin, 1/3 itu solar. Ya. Ya. Jadi ada dua hal yang mungkin kita bisa sampaikan. Yang pertama, yang baru diatur itu baru solar, yang bensin belum, atau JBKP. Jadi ini perlu kita buat juga. Jadi saat ini untuk menggunakan My Pertamina misalnya segalanya, ini baru bersifat himbauan. Nanti kita minta agar ini diwajibkan juga, seperti layaknya dengan yang solar. Oke. Nah yang kedua, saat ini tadi juga disampaikan kan oleh teman-teman Indef sama dari Pak Masani itu, bahwa hari ini penggunaannya sendiri juga masih dibuat dengan kuota statis dan cukup generous. Misalnya tadi roda 4 plat hitam 60 liter, roda 4 plat kuning 80 liter tiap hari ya. Terus misalnya roda 6 bisa 200 liter. Nah itu kalau misalnya bayangin berarti tiap orang itu bisa isi full setiap hari. Oke. Jadi ada kemungkinan juga cukup rawan untuk disalahgunakan ya. Oke. Jadi orang-orang yang nggak pantas. Nah, terus yang selain itu juga semuanya juga boleh. Jadi semua jenis kendaraan roda 4 boleh. Jadi yang ingin kita coba lakukan ya, memang tadi disampaikan oleh Pak Taufik ya dari Indef. Secara umum kalau mau paling ideal adalah ya jangan subsidi barangnya. Buatlah barangnya satu harga. Misalnya gitu kan, buat barang satu harga, saya menginterpretasikan aja. Tapi yang disubsidi itu orangnya. Jadi orang-orang yang saat ini ibaratnya tadi mobil nggak usah gitu dan sebagainya semua gitu ya. Secara umum mungkin ada isu tadi kelas menengah di mana dan sebagainya. Jadi hari ini yang kita ingin lakukan di pemerintah adalah secara bertahap ya. Kita tes dulu nih. Tadinya solar, sekarang kita tambahin lagi yang bensin juga. Nanti ada beberapa tadinya semua dapat, mungkin ini ada sebagian nggak dapat. Jumlahnya mungkin tadinya gede banget, mungkin nanti kita lebih cocokin sama perilaku penggunanya. Artinya di aturan yang baru ini nanti meski sebelumnya sudah aturan mengenai solar, berarti nanti yang solar juga akan disempurnakan lagi. Misalnya yang kemarin per hari ini nanti mungkin bisa didiskusikan apakah batasan per minggu, per bulan begitu ya akan terbuka. Like that, ya, kira-kira begitu. Tapi pertanyaannya kembali saya rasa Mas Cita juga kepo sekali karena beberapa waktu yang lalu Pak Luhut mengumumkan bahwa mulai 17 Agustus lah sudah akan ada pembatasan. Kenapa mundur lagi sampai September sekarang Oktober? Apa yang mempersulit itu? Ya mungkin ini ya ada beberapa hal yang masih perlu kita diskusikan lagi lah. Jadi saya tadi sampaikan bahwa memang ini melibatkan semua orang ya. Jadi ya kita ada target, tadinya kita targetkan 17 Agustus, rupanya kita perlukan beberapa waktu lagi, saya pikir ya nggak masalah ya, kita geser 2-3 minggu. Oke, baik. Dan saudara, tujuan pemerintah sekali lagi untuk membatasi penerima dari BBM bersubsidi ini berkaitan dengan saking banyaknya ya, masih banyak yang bocor bahwa mereka yang mampu beli BBM yang oktannya lebih tinggi malah mengkonsumsi BBM oktan yang rendah. Berikut pernyataan dari Menteri SDM kami putarkan untuk Anda yang tadi rapat dengan DPR. Volume BBM bersubsidi yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter. Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi
tahun 2025 agar lebih tepat sasaran. Jadi dalam pandangan dan kajian evaluasi tim dan Pertamina kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah-langkah yang penting yang perlu untuk dimitigasi agar betul-betul subsidi ini tepat sasaran. Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi. Oke, baik. Itu dia tadi pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pak Tauhid, sebenarnya kan memang tidak cuma Indonesia yang tampaknya terbebani dengan subsidi energi. Katakanlah di Malaysia dia bahkan sudah mencabut subsidi untuk solar, begitu ya. Tapi pertanyaannya, di tengah kondisi yang ada sekarang, beban-beban yang sangat tinggi untuk kelas menengah, apakah pembatasan ini perlu dilakukan atau malah mencabut subsidi seperti yang dilakukan oleh Malaysia? Tepat tidak untuk dilakukan? Karena mengingat tahun depan apalagi itu Pak Tauhid ada PPN 12%, kemudian kenaikan tarif BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Ya, saya kira begini ya, pemberian subsidi itu di banyak negara itu dilakukan ya. Arab Saudi, Venezuela, Aljazair, Libya, Iran, begitu ya. Termasuk Iran dan Kazakhstan, beberapa negara. Problemnya adalah negara-negara yang memberikan subsidi tersebut merupakan negara-negara produsen dan mereka surplus untuk neraca perdagangan minyaknya. Nah, di kita ini minus begitu ya, artinya defisit begitu ya. Memang atas dasar itu kemudian dibatasi. Nah, memang karena kelas menengah ini sudah tergantung ya, terutama untuk subsidi dalam terutama sejak dari premium beralih ke pertalite, itu yang membuat ketergantungan. Nah, menurut saya ya memang harus dikurangi, tetapi harus ada second skenario atau ada tambahan lain bahwa untuk kelas menengah tetap mendapatkan katakanlah fasilitas-fasilitas lain di pendidikan, kesehatan yang benar-benar bisa dikurangi biayanya. Termasuk misalnya transportasi publik itu juga menjadi tawaran yang harusnya kelas menengah bisa dapatkan. Kan kita problemnya biaya transportasi mahal, tetapi transportasi publik yang murah tapi tidak bisa seefektif atau sefleksibel untuk kelas menengah. Nah, ini yang kemudian transisi ini yang kemudian diperlukan. Saya sepakat untuk katakanlah memang pengurangan subsidinya dilakukan secara bertahap ya. Tapi jangan sampai tadi kalau kita lihat desainnya memang tampaknya pemerintah masih memang mempertimbangkan ajas keadilan, tapi juga melihat seberapa jauh ini memberikan efek ke perekonomian yang saya kira memang resikonya adalah ya inflasi akan terjadi dan ini kelas menengah atau bawah yang juga kena begitu. Saya kira dilakukan harus bertahap. Tapi memang menurut Anda harus dilakukan pembatasan subsidi dari jauh-jauh hari atau hari ini? Karena kan sebenarnya dilakukan September, ya jelang mau selesai gitu pemerintahan yang Presiden Jokowi. Ya memang kalau kita lihat masalahnya kan memang kelas menengah ini memang saat sekarang ini lagi terpukul kalau kita lihat dari indeks keyakinan konsumen, kemudian retail dan sebagainya. Menurut saya memang kalau kita lihat ya berlakunya tidak mungkin sekarang ya, awal tahun akan lebih baik setelah melihat perkembangan perekonomian. Kalau kita lihat triwulan ketiga cenderung growth kita di bawah 5%, baru nanti di kuartal keempat di atas 5% begitu. Mungkin kuartal keempat akan jauh lebih punya daya dorong untuk menambah sisi pendapatan kelas menengah begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Sani. Pak Sani, mungkin bisa diceritakan di lapangan, apakah memang karena biasanya kan ada kuota yang diberikan di SPBU biasanya yang BBM subsidi gitu ya. Nah, ketika banyak dari mereka yang sebenarnya mampu beli oktan yang lebih tinggi tapi akhirnya konsumsi solar maupun pertalite, apakah membuat angkutan umum ini juga jadi kesulitan dapat BBM bersubsidi atau malah ujung-ujungnya karena sulit dapat sementara butuh akhirnya beli BBM non subsidi yang which is harganya lebih mahal? Jadi kalau sebenarnya kan simpel Mbak Ilona, dilihat aja di footage-nya Kompas TV ini terjadi antrian itu di SPBU di moda yang apa? Truk, bus, penggunaan solar. Jadi kalau dari kami kepentingan angkutan umum secara global yang menggunakan pertalite, yang membutuhkan pertalite itu mungkin hanya sekitar 30-an%. Lebihnya itu BBM solar. Jadi
yang terjadi di lapangan hari ini antrian yang panjang, terus banyak di daerah ya. Saya bicara di daerah. Kalau di Jakarta untuk di SPBU tengah kota sudah banyak yang nggak jual Pertalite. Mereka sudah di Pertamax. Ya, hanya sedikit yang ada Pertalite. Dan penggunaan pun kami hanya untuk angkot, ya kan? Nah, kedua di daerah tuh banyak sekali Pertalite seringkali di SPBU itu statusnya kosong sehingga kita harus beli yang Pertamax. Itu pun kita mix. Jadi kalau kebutuhannya mungkin harusnya dengan beroperasi sehari itu butuhnya 30 liter, beli dulu 10 atau 15, nanti kalau si Pertalite datang baru diisi lagi sisanya. Namun yang menarik di sini pemerintah itu harus sadar secara spesifikasi teknologi kendaraan, RON yang dibutuhkan itu sudah bukan RON rendah lagi, sudah RON tinggi. Jadi kalau Pertalite dengan RON rendah ini sebenarnya kalau dari sisi kebutuhan si engine itu sudah tidak membutuhkan RON rendah, sudah dengan RON tinggi. Nah, jadi ini yang harusnya pemerintah lihat. Kembali kalau bicara ini kan dua hal, kalau dari sisi yang kami sebagai rakyat lah Pak Rahmat ya melihat yang ingin dicapai pemerintah ini apa? Masalah kuota ketersediaan bahan bakarnya atau masalah subsidinya. Kalau bicara kuota bahan bakarnya tegas di lapangan. Yang tidak ya tidak, yang boleh ya boleh. Kalau bicara subsidi secara angkanya, terapkan saja khusus plat kuning. Kenapa Mbak Leona? Plat kuning, kendaraan umum di Republik tercinta ini tidak sampai 20% populasinya. Artinya cukup kecil. Nah, jadi siapa pengguna itu akan lebih tepat dengan yang pajaknya aktif. Nah, makanya seharusnya bukannya QR atau barcode pemerintah Pertamina, tapi menggunakan sistem dengan Samsat online dan yang terkait. Sehingga memang yang berhak dapat menggunakan bahan bakar subsidi itu yang dia taat dan pantas membawa angkutan umum. Jadi itu lebih tepat menurut kami. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, pertanyaan di awal tadi juga saya sudah tanya ke Pak Tauhid, tetapi saya ingin tahu pandangan redaksional yang kita selalu meliput itu, kita selalu menulis begitu setiap tahun anggaran subsidi energi naik, tapi masalahnya selalu sama, yaitu tidak tepat sasaran. Catatan redaksional, kenapa hal ini terus berulang? Ya, pertama sebenarnya kita melihat memang kalau secara teori seperti Pak Rahmat sampaikan, harusnya memang subsidi itu tidak di produk, tapi memang langsung. Tapi ya prakteknya ya dengan berbagai alasan diberikanlah subsidi yang melekat ke produk. Nah sebenarnya menarik, sebenarnya subsidi ini kan kalau khusus energi ya sebenarnya ini pasti semua pemerintahan pasti setuju. Sebenarnya ini barang ini sebenarnya di satu sisi disukai, tapi di sisi yang lain juga tidak disukai. Disukai dalam arti karena kan populis. Kebijakan populis. Yang kedua mungkin juga diharapkan ada efek yang segera karena mungkin kan membantu konsumsi ya. Di samping misalnya subsidi yang atau mungkin untuk anggaran infrastruktur apa yang istilahnya metiknya lama begitu ya. Tapi semua pemerintah juga sadar ini bom waktu. Bom waktu yang pertama ya memang tidak tepat sasaran, yang kedua ada risiko misalnya kurs lalu harga, karena kita impor ya tadi Pak Tauhid sampaikan, impor setiap saat ketika harga, dan ini kita belajar dari tahun 2022 itu contoh yang kelihatan sekali bahwa Jokowi akhirnya terpaksa harus naikin waktu itu Pertalite jadi 10.000. Jadi dilema itu muncul, dan kalau kita cermati dari sejak pemerintahan Megawati, pilihannya ternyata pembatasan ini tidak bisa dilaksanakan, tapi pilihannya menaikkan harga. Megawati Juli dilantik, Agustus 2021 menaikkan harga. SBY juga begitu. Jadi sebulan setelah dilantik menaikkan harga. Jokowi juga begitu, sebulan setelah dilantik menaikkan harga. Nah sekarang menjadi menarik kalau pilihannya mau ke pembatasan. Kita lihat seperti apa, karena memang harusnya itu dilakukan, karena ya harus tepat sasaran. Dan harus diingat, harusnya secara teknis bisa, tinggal political will-nya mau atau enggak. Karena kalau kita refresh, ini sebenarnya dari tahun 2012 itu sudah ada wacana pembatasan. Dulu ada konverter, ada kartu yang diterapkan di Batam dan sebagainya. Nah, lalu ada namanya Pertamina dan sebagainya. Sebenarnya, nah sekarang tinggal political will-nya mau enggak. Dan mestinya harusnya tidak ada beban, karena ini masih di awal pemerintahan. Enggak perlu takut misalnya soal
election. Yang lain-lain ya. Baik. Politis dan Isu-isu beban yang lain politisnya sudah aman lebih lah ringan. itu ya. Harusnya memang harus segera dieksekusi dan kita lihat seperti apa. Memang ada catatan tadi Pak Sani sampaikan di lapangannya itu juga mesti dijaga nanti. Baik, pertanyaan terakhir ke Pak Sani karena tadi disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa solar juga nanti masih akan diatur lebih ketat lagi. Kalau selama ini dibatasi per hari, mungkin nanti akan dibuka opsi entah itu per minggu, per bulan, belum diumumkan. Bagaimana Pak Sani, singkat saja? Maunya gimana? Enaknya gimana? Kalau dari kami Pak Rahmat, kami untuk solar khususnya, kalau dibatasi seperti sekarang kendaraan besar itu maksimal 200 liter, sementara kebutuhan kami lebih dari 300 liter, kebijakan ini tidak mensupport pertumbuhan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, di mana itu investasi yang dari uang rakyat. Baik. Jadi kami melayani masyarakat dengan jarak tempuh yang lebih panjang, jam tempuh yang lebih singkat. Nah, ini menjadi mengganggu operation kami. Jadi sebenarnya kebutuhan untuk transportasi itu di atas 300 liter. Nah, itu jangan sampai dikurangi. Namun, availability solarnya juga harus dipastikan, Pak. Sumatera masalah, Pak, suplainya, Pak. Terutama daerah-daerah tambang dan perkebunan sawit itu pasti sering kosongnya. Nah, pemerintah lah bisa jawab itu. Kami minta itu jawaban dan segera dieksekusi, Pak. Oke, baik. Lagi dicatat sama Pak Rahmat, nanti akan disampaikan di rapat juga. Terima kasih Pak Kurnia Lesani Anan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia IPOMI telah bergabung di Business Talk. Terima kasih, Pak. Siap. Selamat malam. Selamat malam. Dan saudara, pemerintah juga berencana melarang penjualan kendaraan baru yang menggunakan bahan bakar minyak BBM untuk mendorong adopsi kendaraan listrik. Selain mencapai target zero net emission, akankah mampu mengurangi ketergantungan kendaraan menggunakan energi fosil? Siapkah industri dan juga konsumen? Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Hai Ongli, kamu fresh banget. Ini loh, baru Fresh Care Smash Matcha 4-in-1, double inhaler yang unik, glow in the dark. Yang fresh, Fresh Care Matcha. Kalau kamu, matcha
Ya, kita lanjutkan diskusi kita, Pak Tauhid. Ada pertanyaan yang mungkin bisakah menjadi jawaban dengan kita meningkatkan lifting minyak agar biaya subsidi energi juga tidak terlalu berat? Karena sekarang kan kita net impor migas begitu ya. Kalau misalnya ada pergolakan harga minyak dunia, kemudian dolar juga tiba-tiba ganas, rupiah loyo, ya ujung-ujungnya beban negara juga semakin bertambah begitu. Kalau dilihat di sini untuk realisasi lifting minyak per semester 1 2024 itu masih di bawah target. Nah, kira-kira apa yang membuat kita belum bisa memaksimalkan lifting minyak? Ya, yang pertama ya, saya kira investasi di sektor hulu migas kita itu masih relatif rendah begitu ya. Oke. Didasarkan oleh tadi ya skenario untuk gross split atau cost recovery yang menjadi problem sampai hari ini begitu ya. Yang kedua ya unplanned shutdown beberapa katakanlah sumur itu juga belum terpecahkan, sumur-sumur tua dan belum banyak berubah begitu. Kondisinya akhirnya memang dua itu yang menyebabkan produksi minyak kita lama-lama turun drastis begitu. Dan yang ketiga memang ketika investasi investasi di eksplorasi rendah pada akhirnya juga berimbas ke yang lainnya, dan ini yang kemudian juga menjadi problem kita di kemudian hari. Nah, apalagi situasi saat ini memang harga minyak sekarang lagi turun di bawah 80 ya. Ketika harga turun memang akhirnya menjadi disinsentif ya bagi orang untuk produksi minyak begitu. Ngomong-ngomong soal harga minyak turun, sekarang harga jual Pertalite kita maupun BBM yang lain sudah sesuai dengan harga keekonomian belum, Pak Tauhid? Saya kira kalau untuk yang yang di harga market ya non subsidi sebenarnya sudah ya. Tapi yang kalau subsidi memang pasti ada. Sarannya bervariasi di tiap tahun ya dan berkembang sesuai harga ICP maupun nilai tukar begitu ya. Saya kira memang pasti akan dinamis dengan situasi terutama Timur Tengah yang dikhawatirkan bisa membuat harga minyak naik. Oke, baik. Mas Cipta, apa kira-kira insentif ataupun jamu-jamu manis yang kita bisa berikan kepada investor supaya itu dia tadi pengembangan wilayah kerja itu dapat maksimal sehingga lifting minyak kita bisa mencapai target atau bahkan melebihi lah supaya kita nggak net importer banget? Ya, soal lifting minyak ini memang menjadi pertanyaan karena sebenarnya kalau nggak salah di asumsi era BPN 2025 itu justru turun sih dari 625 menjadi 600 gitu. Jadi kelihatannya pemerintah sendiri juga sebenarnya sudah, maksudnya melihat realitasnya mungkin memang tidak bisa terlalu digenjot untuk setinggi itu gitu ya. Memang PR-nya ya memang salah satunya kalau kita bicara soal subsidi kan sebenarnya eranya sebenarnya kita pengen meninggalkan karbon kan sebenarnya. Jadi eranya mestinya yaitu dijaga karena selama masih kita butuh, tapi mestinya istilahnya bauran bahan bakar yang lebih ramah lingkungan itu juga mesti jadi fokus. Jadi misalnya program bauran misalnya B30 yang akan dinaikkan terus dengan energi yang ramah lingkungan itu yang mungkin harus roadmap-nya dijaga. Tapi tampaknya kan kita harus paralel ya, karena menuju ke sana kan masih panjang tuh ceritanya. Nah, gimana dari regulator? Tadi kita ngomongin investasi, soalnya ini giliran Anda sekali untuk bicara. Apa jamu-jamu manis atau mungkin baik pengusaha lokal maupun internasional yang mungkin bisa meningkatkan lifting minyak kita? Ya, tadi kalau kita cerita soal imbalance ya, supply demand, tadi yang disampaikan Pak Taufik bahwa kita harus melihat bagaimana caranya kita memberikan program kita atau insentif kita itu untuk bisa memacu investasi, growth split dan sebagainya. Saya kebetulan bukan orang oil and gas ya, jadi saya nggak ini. Tapi dari tugas saya kebetulan sebagai Deputi Infrastruktur dan Transportasi, sebenarnya mikir ini dari sisi demand-nya. Tadi yang disampaikan. Ke depan bagaimana caranya kalau misalnya supply-nya tetap 600.000, tapi kita bisa mengurangi kebutuhannya. Contohnya ya tadi kendaraan umum dan juga bisa melakukan elektrifikasi kendaraan bermotor. Dan salah satu yang sudah direncanakan bahwa soal aturan larangan penjualan kendaraan baru menggunakan BBM, apakah semua industri sudah siap, industri otomotifnya? Enggak, itu menurut saya sesuatu yang masih panjang ya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu konteksnya. Jadi Indonesia itu punya komitmen net zero di 2060 atau lebih cepat. Jadi kalau misalnya 2060, artinya di tahun 2060 ke depan udah nggak boleh lagi ada kendaraan yang beremisi dong. Ya. Nah,
kalau kita tarik ke belakang, misalnya mobil itu dipakai 15 tahun. Oke. Ya. Berarti di tahun 2045 sudah tidak ada lagi kendaraan yang bisa mengeluarkan emisi yang dijual yang baru gitu. Itu aja sebenarnya konteksnya yang kita sampaikan kepada teman-teman untuk mulai memikirkan nih. Oke. Begitu tahun 2045 yang baru dijual itu harusnya yang udah zero emission vehicle. Oke. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, kalau dari hitungan Indef, implementasi kendaraan listrik bisa hemat subsidi energi berapa? Kami waktu itu pernah lakukan studi ya, masih relatif kecil sebenarnya di bawah masih di bawah 5% begitu ya. Jadi masih relatif kecil dengan angka pertumbuhan penjualan kendaraan listrik yang sekarang begitu ya. Memang di roadmap-nya itu agak lumayan ambisius ya, tapi realitasnya ternyata di kita memang angka katakanlah di bawah kita kan penjualan roda 4 sekitar 1 juta ya. Jadi kalau masih katakanlah di bawah 5% ya nggak akan tercapai volumenya begitu. Karena persoalannya di situ, demand kita belum tercipta ya, baik preferensi, masalah infrastruktur, harga dan sebagainya. Jadi ekosistemnya belum terbangun dengan. Ekosistemnya belum lengkap, soal demand, kemudian infrastruktur, Mas Cipta. Jadi apakah memang kita bisa mencapai net zero emission 2060 atau bahkan lebih cepat kalau tadi kata Pak Rahmat, kalau bisa sebelum 2060 lah. Ya itu sebagai target boleh, tapi kalau saya lebih ke intinya gini, itu akan sangat dinamis sih. Kita yakin kita berdasarkan pengalaman pasti akan sangat dinamis perjalanannya. Sebagai sasaran yang dikawal boleh, tapi kembali lagi, nah ini aksi-aksi jangka pendek termasuk tadi kalau memang ini tujuannya penghematan, kan itu langkah satu yang harus dilakukan, langkah paling awal yaitu penghematan. Salah satunya memang supaya subsidi tepat sasaran. Ya ini dulu kita tunggu realisasinya seperti apa ini. Tinggal menunggu bulan kan, kalau memang benar Oktober ya katanya. Ya semoga benar-benar terjadi karena itu menjadi langkah awal yang mau menuju ke sana kan. Oke. Pertanyaan terakhir ke Pak Rahmat. Selain daripada kita ingin mencapai net zero emission, kita kembali ke topik yang awal yang paling soal subsidi, Pak. Kira-kira sosialisasinya akan memakan waktu berapa? Lalu kemudian tadi kalau kata Pak Tauhid kan, kalau bisa jangan tahun ini ya tampaknya ya, harus ya tahun depan karena sekarang lagi banyak beban untuk kelas menengah. Ya, jadi mungkin itu pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi pada prinsipnya yang kita mau lakukan sekarang ini harusnya nggak terlalu membebani kelas menengah. Jadi kita cukup, menurut saya masih pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Jadi tadi yang naik motor segala macam itu akan tetap dapat. Ya tadi ada hint-hint yang disampaikan juga oleh Pak Taufik. Dampaknya yang kena kira-kira berapa? Tadi kita hitung dari kendaraannya, dari total kendaraan termasuk motor mobil, bayangan kita yang kena paling 6-7%. Jadi dari 6-7% ini berarti ini 6-7% kendaraan yang terbesar gitu ya yang kena. Jadi kelas menengah yang 30-40% malah harusnya tidak terdampak. Nah kalau mengenai waktu sosialisasi, ya harapan kita kalau misalnya ini udah selesai di awal September, kita ada waktu untuk benar-benar line by line bisa kita sampaikan. Tapi mulai hari ini sebenarnya kita udah mulai ya. Jadi udah kita, ini termasuk sosialisasi juga sebenarnya. Kalau 6-7% dan tampaknya yang terdampak juga kelas atas, begitu dampaknya sebesar apa ke ekonomi, Pak Tauhid? Apakah biasanya soalnya kalau BBM naik dikit gitu ya, atau mungkin ada antrian dikit itu latah tuh harga-harga yang lain juga ikutan naik gitu? Ya kalau parsial seperti ini sebenarnya dampaknya nggak terlalu besar ya. Kecuali pada tahun 2022 yang lalu ya, ketika harga naik memang dari katakanlah inflasi sebesar 5% ya. BBM itu menyumbang sekitar 1,5%, jadi cukup signifikan. Karena itu kan kenaikan harga. Tapi kalau ini kan yang merasakan kenaikan harga sebagian tadi apalagi disebutkan Pak Rahmat hanya sekitar 6-7%, maka masih relatif kecil begitu ya. Harusnya tidak begitu bergejolak ya? Tidak besar ya, kecuali tadi ya. Yang motor dilarang, nah itu baru. Ya benar. Mas Cipta menyimpulkan diskusi kita malam ini. Satu sisi memang kita menuju nol emisi nol gitu, tapi kemudian juga satu sisi kita juga jangan lupakan isi kantong masyarakat yang harus kita jaga karena sampai sekarang Indonesia masih bergantung ke konsumsi rumah tangga. Kalau mereka kenapa-napa, ya ekonomi Indonesia juga akan dikorbankan. Gimana? Ya, yang jelas kalau
saya pribadi sebenarnya setuju memang harus segera ini ada perubahan perbaikan pola penyaluran subsidi BBM. Dan bertahap, ya memang bertahap. Karena dengan begitu yang lebih penting adalah selain tadi meminimalisir dampaknya adalah yang lebih penting poinnya adalah di sini perlu edukasi masyarakat supaya tadi misalnya nggak terlalu dininabobokan dengan subsidi-subsidi yang sebenarnya bukan hak dia juga. Nah, proses ini adalah proses edukasi masyarakat. Tapi tentu saja butuh komitmen pemerintah untuk tegas dilakukan. Karena nanti jangan sampai orang udah skeptis dulu karena biasanya nggak tegas gitu. Nah, dengan bertahap harapannya seperti Pak Tauhid sampaikan juga ya, kelas menengah masih bisa terjaga karena memang kondisinya sekarang lagi berat ya. Nah, di sisi lain memang harus bauran kebijakannya harus menyeluruh karena kan bicaranya kalau di sini misalnya terganggu konsumsinya, di tempat lain kan juga ada konsumsi. Misalnya tadi Pak Tauhid menyinggung soal pendidikan. Kita tahu bahwa sekarang biaya pendidikan juga sangat mahal, terutama mereka yang tidak berkesempatan misalnya di swasta. Nah, itu juga lihat inflasinya tinggi sekali. Nah, itu kan hal-hal yang menyeluruh sebenarnya ya satu sisi ada subsidi BBM, tapi sisi lain mesti dilihat juga secara keseluruhan bauran kebijakan pemerintah seperti apa. Pak Rahmat mungkin bisa ditanggapi komitmen pemerintah supaya nanti implementasi di lapangan lebih tegas, lebih tepat sasaran sesuai dengan cita-cita. Ya, ini tentunya kita sangat berkomitmen ya. Kita ada peraturan, kita berkoordinasi juga dengan badan penyelenggara dalam hal ini Pertamina. Saat ini kita juga diberi tugas untuk membuat satgas untuk mengawal ini. Tapi karena tentunya tadi kita pengen bertahap, kita pengen smooth, tapi sambil pelan-pelan lihat kondisi ya. Mendidik. Dan terus terang kita juga satu hal yang penting juga, kita jadi akan punya data. Penggunaan BBM sebenarnya berapa sih yang tepat sebenarnya. Jadi seproses ya. Proses yang tepat, hasilnya juga nanti akan tepat. Terima kasih Pak Rahmat Kamudin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves telah berdiskusi dengan kami. Nanti kami follow up lagi hasilnya setelah pengumuman tentu saja, terutama setelah realisasi. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Terima kasih Pak telah berdiskusi dengan kami. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam ya. Dan tentu saja terima kasih banyak ke Mas Cipta Wayana, wartawan Sinar Konten atas pandangan redaksionalnya. Saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali.
Ya, saudara, penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran menjadi sebuah kewajiban. Tapi pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak ekonomi dari kelas menengah yang akan terdampak pembatasan. Dengan demikian, saya masih Target undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.